Salam Bapak Ibu, puji Tuhan. Renungan pada pagi hari ini terambil di dalam kitab Nehemia pasal 2 ayat 11 sampai 20 dengan tema tekad untuk membangun kembali tembok Yerusalem. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, setiap orang ingin meraih keberhasilan, bukan kegagalan. Kenapa? Karena keberhasilan dapat meningkatkan rasa percaya diri. Selain itu, keberhasilan yang satu akan memacu seseorang untuk meraih keberhasilan yang lain. Keberhasilan tidak selalu berkaitan dengan materi, tetapi bisa juga berkaitan dengan cita-cita, panggilan pelayanan, dan lain-lain. Setiap keberhasilan membutuhkan strategi tertentu. Dari nats ini kita perlu belajar banyak dari Nehemia, bagaimana menjadi seorang pemimpin yang peduli terhadap bangsanya. Nehemia mengajak umat Tuhan untuk menyadari makna kemalangan. Kemalangan yang bisa saja menimpa Yerusalem karena kota itu tidak lagi dilindungi oleh tembok-temboknya. Demi keamanan seluruh bangsa di masa depan, tembok-tembok Yerusalem mesti dibangun kembali. Keyakinan Nehemia pada karya pertolongan Tuhan ia sampaikan kepada umat Tuhan. Sebagai responnya, mereka sepenuh hati menyatakan kesediaannya untuk ikut terlibat dalam proyek tersebut. Ada beberapa hal yang dapat dikatakan sebagai kunci keberhasilan Nehemia dalam memimpin bangsanya. Yang pertama, Nehemia betul-betul memahami keadaan yang dihadapinya. Ia mencari data yang akurat dari permasalahannya. Ia mencoba memahami segala kemungkinan yang ada bagi proses pembangunan kembali tembok kota itu. Ia mempelajari apa yang dapat menjadi kekuatan, peluang, hambatan, bahkan tantangan yang mungkin muncul dalam upaya itu. Nehemia secara realistis melihat situasi tantangan yang ada, tetapi ia tidak membawa dirinya dan mereka yang dipimpinnya terfokus pada masalah yang dihadapi, melainkan terfokus pada kekuasaan Allah. Ia membangun keyakinan dirinya dan semangat diri berlandaskan kekuasaan Allah. Yang kedua, Nehemia memiliki beban besar. Ia sadar bahwa ada sesuatu yang harus dilakukan. Kerohanian bangsanya sedang berada dalam masa krisis. Secara fisik pun, Yerusalem sedang dalam kondisi politik, sosial, ekonomi yang kritis. Itu sebabnya ia berkabung, berpuasa, dan berdoa. Namun, memiliki beban saja rupanya belum cukup. Nehemia harus bertekun selama 4 bulan hingga waktu Tuhan. Tuhan sering bekerja dengan cara ini, membiarkan umatnya menunggu beberapa waktu. Menunggu adalah pergumulan besar bagi banyak orang. Namun menunggu waktu Tuhan melatih manusia untuk bertekun, dan inilah yang dilakukan Nehemia. Hanya relasi yang intim dengan Tuhan yang memungkinkan kita dapat bertekun di dalam doa. Kita diingatkan untuk mempunyai beban dalam kegiatan yang kita lakukan. Jikalau kita melakukannya dengan beban, dengan sungguh-sungguh, khususnya berdoa, maka akan berdampak terhadap kehidupan spiritual kita. Yang ketiga, Nehemia suka berdoa. Nehemia bukan tipe pemimpin yang puas berada di zona nyaman dan tidak berbuat apa-apa, melihat nasib saudara-saudara sebangsanya. Doa Nehemia adalah menyerahkan keadaan bangsanya yang menderita kepada Tuhan. Bahkan memohon Tuhan untuk mendengar doanya supaya Tuhan mengabulkan doa yang dipanjatkannya. Bahkan dia juga berbuat sesuatu atas doanya itu, yaitu membangun kembali
yang runtuh itu. Mari kita berbuat sesuatu. Jangan berputus asa atas keadaan saat ini. Berusahalah dan berusaha sampai pada waktunya Tuhan menolong kita. Amin. Tuhan memberkati.